Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan hari ini Senin 31 Januari 2022 berjudul Tata Urutan Injil. Bahan bacaan kita terambil dari Roma pasal 6 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau saudara ingin fasih berbahasa daerah atau berbahasa asing, maka Anda perlu belajar tata bahasa atau grammar secara benar. Contohnya dalam bahasa Sunda. Ketika seseorang mungkin berkata demikian, teh, teteh teh, ngeteh teh, saudara akan merasa bingung sambil tersenyum-senyum bila tidak memahami tata bahasanya. Tentu yang dimaksud dari apa yang tadi saya sampaikan adalah, kakak, apakah kakak minum teh? Kalau untuk memahami bahasa saja, saudara perlu belajar tata bahasa, grammar atau urutan yang benar. Demikian pula tak kala saudara ingin hidup berpadanan dengan Injil. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil. Salah satu langkah penting yang harus kita lakukan supaya hidup kita berpadanan dengan Injil adalah pentingnya memahami tata bahasa Injil atau tata urutan Injil. Secara sederhana, tata urutan Injil adalah indikatif diikuti imperatif, bukan sebaliknya. Apa itu? Nanti saya akan menjelaskannya. Pola urutan demikian ini muncul dalam keseluruhan Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sebagai contoh, apa yang diajarkan di dalam surat-surat Paulus yang menunjukkan akan tata urutan Injil ini. Contoh, Roma 6 ayat 18-19. Indikatifnya adalah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ayat 18. Imperatifnya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 19. Satu contoh lagi di dalam Titus 2 ayat 11-12. Indikatifnya demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayatnya yang ke-11. Imperatifnya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ayat 12. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan akan tata urutan Injil, yaitu indikatif mendahului imperatif. Dari hal ini saudara dapat memikirkan beberapa perbedaan yang sangat kontras antara aspek indikatif dan imperatif dari Injil. Indikatif itu berbicara tentang apa yang telah terjadi. Berbicara tentang deklarasi Injil, yaitu apa yang telah Kristus lakukan, serta being. Siapa kita di dalam Kristus? Lalu kemudian yang imperatif, berupa perintah ataupun larangan. Kewajiban terhadap Injil, yaitu apa yang perlu saudara dan saya lakukan. Serta becoming, bagaimana saudara diubah di dalam Kristus. Saudara mungkin masih penasaran, apa pentingnya kita mempelajari tata urutan Injil supaya sebagai upaya kita hidup berpadanan dengan Injil? Simpan rasa penasaran saudara, besok saudara akan menemukan jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui Injil-Mu kami diberitahu apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang harus kami lakukan. Biarlah ini boleh menjadi sebuah pelajaran, pengalaman iman kami untuk terus kami upayakan, untuk terus kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.